Shalom, Bapak Ibu Saudara, yang pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sekarang ini masih marak atau masih hangat berita mengenai pemerintahan kita yang sedang melakukan efisiensi di segala bidang, termasuk salah satunya efisiensi untuk pengurangan anggaran yang sudah ada pada kementerian-kementerian ataupun bagian-bagian lain yang sudah dianggarkan atau tahun-tahun sebelumnya sudah ada anggarannya. Sekarang ini sedang ada penyesuaian dengan adanya kabinet yang baru. Nah, dengan adanya hal tersebut, pastinya semuanya berimbas, terutama dalam sektor yang sangat mengandalkan aktivitas dari bagian-bagian yang bersifat kenegaraan. Nah, saya menyoroti mengenai anggaran atau hal yang sudah diputuskan yang berkaitan dengan aktivitas yang masih saya geluti sampai pada hari ini. Jadi di beberapa berita bahkan sudah disampaikan bahwa sangat berdampak, terutama dari sisi kepariwisataan di bidang jasa. Ini sudah banyak pernyataan yang disampaikan bahwa harus menyesuaikan, harus mencari lagi sumber pemasukan yang lain. Bahkan di beberapa properti di tempat saya tinggal di Semarang, ada rekan-rekan yang sudah mulai melakukan efisiensi dari sisi pekerja. Ya, ini semua memang dilakukan untuk dapat bertahan. Tidak semuanya mengalami, tapi untuk sebagian besar unit atau properti yang memang sangat bergantung dengan kegiatan tahunan yang sudah terencana di tahun 2024 ini, mereka sudah mulai siap-siap, sudah mulai merasakan. Kenapa saya menyampaikan hal tersebut? Ya, salah satunya bagaimana sikap kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, menyikapi hal yang sedang hangat dibicarakan. Bagaimana nih kita bersikap mengenai hal itu? Macam-macam responnya, reaksinya macam-macam. Ya, terlepas dari setuju atau tidak setuju, terlepas dari bisa menerima ataupun terlepas dari berbagai opini mengenai efeknya ke bidang lain, tentunya juga mempengaruhi apa yang kita lakukan, seberapa besar kemauan kita untuk bisa mengikuti, atau seberapa besar kemauan kita untuk menerima, ya meskipun sebelumnya atau sebelum menerima ini ada argumen-argumen, ya ada opini-opini. Ya bagaimana lagi, ya, kalau ini memang terjadi, ya,
mungkin banyak sekali opini yang bisa dikemukakan. Tetapi dari sisi iman kekristenan, ya sebaiknya memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mengikuti atau menerima ya sebagai warga negara yang baik ya. Ya kalau dikaitkan dengan hal yang lebih luas, ya sebagai warga negara yang taat hukum, ya taat aturan-aturan, ya pada saat sesuatu sudah diputuskan, ya memang kita harus melakukan. Nah, kenapa demikian? Ya sebagai otoritas atau tugas kita sebenarnya hanya ya mudah ya. Kita hanya mengikuti saja ya, apa yang diinginkan, apa yang diputuskan, ya kita ikuti. Ini sebagai bentuk apa ya, sikap kita sebagai orang beriman. Ya sudah, otoritas tertinggi atau kepemimpinan di atas kita memberikan suatu keputusan, tentunya sudah dengan berbagai macam pertimbangan. Ya, dari sisi intelektualitas pasti akan ada banyak opini, ya, tapi dikembalikan lagi dengan peranan kita di dalam masyarakat, ya, dengan berbagai macam hal yang bisa kita telaah. Ya, tentunya kita harus mengikuti ya, meskipun sebenarnya berseberangan, ya, tetapi di dalam Alkitab, dalam kitab suci pun, ya di sana pun sudah tertulis ya bagaimana kita harus mengikuti atau tunduk terhadap pemerintahan, tunduk terhadap otoritas yang lebih tinggi. Ya, dalam hal yang lebih sempit, dalam kaitannya dengan kehidupan kita berumah tangga pun, seorang istri harus tunduk kepada suami. Maksudnya adalah bukan dari sisi hubungan antara suami dan istri, tetapi saya lebih menekankan kaitannya sebagai seorang pemimpin dan jajaran di bawahnya ya. Harus mengikuti ya, mengikuti apa yang diputuskan, apa yang sudah diberikan oleh pimpinan atau siapapun yang mempunyai kewenangan. Ya kita tetap harus mengikuti aturannya, melaksanakan instruksi, mungkin ya, melaksanakan perintahnya. Sebenarnya mudah ya tugas kita ini. Kadang dengan kecerdasan yang kita miliki, justru hal-hal yang belum kita lakukan yang malah diajukan ya sebagai opini atau sebagai respon atas keputusan yang sudah diputuskan, yang sudah dilempar, yang sudah menjadi hal yang harus dilakukan. Ya. Opini terlebih dahulu, tapi sebenarnya belum melaksanakan. Ini kan beda ya. Beda dengan keputusan yang sudah diambil, kemudian kita laksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya ini kan nanti akan ada evaluasi. Mungkin lebih tepatnya bisa demikian ya, tetapi secara garis besarnya apapun yang sudah diputuskan oleh pemegang kekuasaan atau pemegang wilayah atau pemegang otoritas, ya tetap harus kita laksanakan, mau tidak mau, suka tidak suka. Tugas kita hanya sederhana, ikuti saja ya, terlepas nanti
ada hal apa di dalam berjalannya waktu. Nah, ini kan semuanya bisa atau ada hal-hal pendukung lain yang menguatkan atau sudah dipikirkan dengan pertimbangan yang cukup matang. Ya, pada saat kita hanya melaksanakan, sudah terbiasa ya, maksud saya tidak menyampaikan opini atau kita belum melaksanakan tetapi sudah menyampaikan bagaimana kalau demikian, nanti kalau seperti ini bagaimana. Nah, padahal actionnya belum ada. Nah, semoga dengan adanya kesempatan pada kali ini ya barangkali bisa menjadi reminder untuk kita semua, posisi kita di mana ini ya, dalam kaitannya dengan kehidupan dalam suatu negara. Ya, berarti posisi kita hanya melaksanakan hal-hal yang sudah dibicarakan oleh bapak-bapak ataupun bapak ibu yang mempunyai kewenangan, otoritas, atau bahkan perwakilan di lembaga-lembaga tinggi negara. Tentunya keputusan yang sudah turun ini ya tidak serta-merta diputuskan tanpa sebab di luar kepentingan politis ataupun yang lainnya ya. Kita ambil bagian kita saja ya, sebagai seseorang yang sudah atau sebagai seseorang yang sudah mengerti atau paling tidak kita tahu lah apa yang sudah pernah kita dengar, kita baca dalam kitab suci ya, bagaimana kita melaksanakan peran kita masing-masing dalam kaitannya dengan keputusan yang sudah dibuat oleh seseorang atau yang mempunyai kewenangan. Demikian, semoga bisa menjadikan permenungan untuk kita semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.